Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jumpa lagi di channel pembelajaran matematika. Dan kita masih membahas soal matematika, yaitu soal prediksi ujian sekolah yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2021. Dan ini adalah video bagian kedua ya, kelanjutan dari soal kemarin. Oke, kita akan lanjutkan sekarang soal berikutnya, yaitu nomor 15. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Ini adalah dua bangun trapesium, yaitu trapesium ABCD dan PQRS. Nah, kemudian ditanya keliling trapesium PQRS. Oke, jadi konsepnya jika dua bangun ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium ini memiliki perbandingan yang sama. Oke, kita bisa lihat mana yang bersesuaian anak-anak. Iya, 12 ini atau AB ini dengan QR ya, atau dengan 16 ya. Kalian bisa melihat sudut yang bersesuaiannya yang mengapit sisi tersebut ya. Nah, ini jadi AB bersesuaian dengan QR, BC bersesuaian dengan SR, CD bersesuaian dengan PS, dan AD bersesuaian dengan PQ. Nah, jadi bisa dinyatakan seperti ini ya. 12/16, 6/RS, 9 per PS, dan 15 per PQ. Nah, ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian yang memiliki perbandingan yang sama. Oke, jadi dengan mudah kita bisa menentukan sisi-sisi pada bangun PQRS ini yang belum diketahui. Jadi kita tinggal bandingkan aja. Yang pertama 12/16 ya, sama dengan 6 per RS ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu biar mudah menghitungnya. 12/16 disederhanakan jadi 3/4. Kemudian tinggal kalian kali silang, jadi ini 3 kali RS, 3 RS, kemudian 4 kali 6, 6 kali 4 ya. Nah, tinggal dibagi 3, jadi didapat RS-nya 8. Oke, berikutnya kita bandingkan lagi 12/16 dengan 9 per PS ya, sama seperti tadi. Ini kita sederhanakan dulu, 3/4 sama dengan 9 per PS, tinggal kita kali silang ya. Ini 3 kali PS sama dengan 4 kali 9, atau menjadi 9 kali 4 bagi 3 ya. Ini kita tinggal bagi saja. 9 kita bagi 3 bisa ya. Jadi 3 kali 4 12. Selanjutnya lagi kita cari panjang PQ, sama ya. Nah, ini 12/16 jadi 3/4, ini 15 PQ. Kemudian tinggal kali silang, jadi ini 3 PQ sama dengan 15 kali 4, atau PQ-nya 15 kali 4 dibagi 3. Ini kita coret, 15 dibagi 3 berarti 5, tinggal 5 kali 4 adalah 20. Oke, jadi semuanya sudah diketahui panjang sisi-sisinya. Jadi tadi panjang RS-nya 8, panjang PQ-nya adalah 20, dan panjang PS-nya adalah 12. Nah, jadi kita bisa mencari keliling trapesiumnya. Jadi kelilingnya tinggal kita jumlahkan panjang sisi-sisinya ya. Jadi 20 tambah 16 tambah 8 tambah 12. Ya, jadi kelilingnya adalah 56 cm. Next, berikutnya nomor 16. Diketahui persamaan ya. Ini ada 4x min y sama dengan 6, 4x tambah y sama dengan 8. 8x min 2y sama dengan 12, x dikurang 4y sama dengan 6. Nah, ditanya pasangan garis yang saling sejajar. Oke, jadi konsepnya, jika dua garis saling sejajar, maka gradien kedua garis itu sama ya. Atau bisa dinyatakan jika G1, garis 1 ya maksudnya, sama dengan garis 2, maka M1, M itu gradien, sama dengan M2. Nah, jadi kita mencari masing-masing gradien dari persamaan garis ini. Oke. Nah, jadi kalau persamaannya adalah AX plus B sama dengan C, nah ini mudahnya mencari gradiennya adalah tinggal menggunakan rumus ini, min A per B. Ya, A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y. Kita mulai dari yang pertama, 4x min 4x kurang y sama dengan m, berarti gradiennya adalah min A, A-nya adalah 4, B-nya adalah ini ya, min y itu artinya min 1y. B-nya berarti min 1. Oke, jadi gradiennya min 4
per min 1 ya, min bagi min jadi plus. Jadi M, kita katakan di sini M1-nya ya, boleh nih. Jadi ini M1-nya adalah 4. Nah, ini M1-nya 4. Oke, yang kedua kita cari gradiennya. 4X tambah Y sama dengan 8. Berarti di sini M2-nya ya. A-nya adalah 4. Nah, ini B-nya adalah 1Y. 1Y atau B-nya adalah 1. Berarti gradiennya min A, A-nya 4 per B-nya 1. Min 4 per 1 berarti min 4. Lanjut lagi. Yang ketiga, 8X min 2Y sama dengan 12. Berarti ini M3-nya. M3-nya berarti min A-nya 8 ya. A-nya di sini 8 ya, koefisien dari X-nya 8, koefisien dari B-nya adalah min 2. Jadi min 8 per min 2. Min jadi plus, jadi 8 plus 2 adalah 4. Dan yang terakhir adalah X min 4Y sama dengan 6. Berarti M keempatnya atau gradien garis keempatnya min 1 ya di sini. Ya, koefisien dari X-nya 1 jadi 1 per min 4. Nah, B-nya min 4. Jadi gradiennya min 1 per min 4. Min jadi plus ya, jadi 1 per 4. Oke, jadi yang sama adalah ini ya. Persamaan garis pertama dan persamaan garis yang ketiga. Jadi persamaan garis yang saling sejajar adalah 1 dan 3 ya, karena gradiennya sama-sama 4. Oke, kita lanjut lagi nomor 18. Nah, ini ada 3 tempat ya, ada puskesmas, sekolah, pasar. Nah, ditanya adalah kedudukan pasar terhadap puskesmas ya. Jadi kalau ditanya kedudukan pasar terhadap puskesmas, berarti kita mulainya dari puskesmas ya, baru ke pasar. Jadi jangan dari pasar terhadap puskesmas, kamu dari pasar dulu ya. Jadi bergeraknya dari tempat yang kedua. Oke, kita lihat di sini kita mulai dari puskesmas. Nah, ini kita lihat berarti kemana nih arahnya? Ke kanan ya. Berapa kotak atau berapa petak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 6 satuan ke kanan, kemudian menuju ke pasar, berarti ke bawah berapa satuan ini? 1, 2, 3 ya. Jadi yang dihitung petaknya atau kotaknya. Oke, jadi sekali lagi kedudukan pasar terhadap puskesmas kita bergeraknya mulai dari tempat yang kedua, yaitu dari puskesmas. Berarti ke kanan arahnya ada 6 kotak atau 6 satuan, kemudian menuju ke bawah ada 3 petak atau 3 satuan. Maka dinyatakan kedudukan pasar terhadap puskesmas adalah 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Oke, lanjutnya nomor 19. Diketahui fungsi X tambah 4 adalah 3X kurang 12. Ditanya nilai dari F7. Oke, kita lihat. Jadi F dalam kurung X tambah 4 sama dengan 3X min 12. Nah, ini kita buat sama dulu. Jadi ini ya, yang ada di dalam tanda kurung kita buat sama dulu. Ini kan F dalam kurung X tambah 4. Nah, ini juga yang di dalam kurung adalah 7. Jadi kita buat sama dulu. X tambah 4 sama dengan 7, 4-nya pindah, plus jadi min, jadi 7 kurang 4, 3 ya, didapat X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian baru kemasukan ke fungsi awal ini tadi ya, ke X tambah 4 sama dengan 3X min 12. Kita ganti semuanya dengan 3 ya, jadi X di sini adalah 3, jadi 3 ditambah 4 sama dengan ini 3X, X-nya kita ganti 3 ya, jadi 3 kali 3 9 dikurang 12. Oke, jadi ini 3 tambah 4 7, ini 3 kali 3 kurang 12, jadi 9 kurang 12. Nah, didapat min 3. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini nilai dari F7-nya adalah min 3. Oke ya, jadi yang ada di dalam tanda kurung ini kita buat sama dulu ya, sehingga kita dapat X, X-nya baru dimasukkan ke persamaan awal. Oke, kita lanjut lagi nomor 20. Harga 4 apel dan 3 jeruk adalah 78.000.
Kemudian harga 2 apel dan 1 jeruk adalah 34.000. Ditanya harga 8 apel dan 6 jeruk. Oke, ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kita misalkan apelnya dengan A. Jadi 4 apel dan 3 jeruk kita nyatakan sebagai 4A dan 3J. Sama dengan 78. Jadi ribuannya ini kita simpan dulu ya supaya mudah menghitungnya. Kemudian 2 apel jadi 2A ditambah 1J sama dengan ini tadi 34.000 atau kita buat 34 saja. Oke, kemudian kita akan menggunakan metode gabungan, yaitu metode yang pertama eliminasi, kita menghilangkan salah satu variabel baru kemudian kita substitusi ya. Nah, untuk mengeliminasi berarti kita harus menyamakan koefisien dari salah satu variabel yang kita mau hilangkan. Di sini yang mau kita hilangkan adalah variabel J ya. Nah, ini di atas koefisien J-nya adalah 3, yang bawah 1. Jadi supaya sama kita cari KPK dari 3 dan 1 adalah 3. Nah, ini sudah 3, supaya jadi 3 kali 1. Yang bawah supaya jadi 3 berarti harus dikali 3. Oke, jadi semuanya yang atas kita kalikan 1. Semua unsur yang ada di atas ini kita kalikan 1, berarti tetap ini ya, 4A tambah 3J sama dengan 78. Kemudian yang bawah kita kalikan 3. Ya, jadi 2A kali 3 jadi 6A, 1J kali 3 jadi 3J, 34 dikali 3 menjadi 102. Oke, kemudian kita hilangkan dengan cara mengurangkan ya. Nah, kita lihat di sini 3J kita kurang 3J jadi habis ya, jadi hilang. Tinggal apa anak-anak? Ya, tinggal 4A dikurang 6A. Kemudian ini 78 dikurang 102 menjadi min 24. Oke, 4A dikurang 6A jadi min 2A. Sama dengan min 24, berarti A-nya adalah min 24 dibagi min 2, didapat A-nya adalah 12 ya. Dari min 24 dibagi min 2 tadi. Oke, sekarang kita akan substitusi A sama dengan 12 ini ke salah satu persamaan ini ya. Jadi boleh persamaan yang atas, boleh yang bawah, cuma ibu sarankan cari yang angkanya lebih kecil, lebih sederhana. Jadi kita ambil yang bawah nih. Ya, 2A tambah 1J sama dengan 34. Kita substitusi, kita ganti A-nya dengan 12, berarti 2A, artinya 2 kali A, kita ganti dengan 12, jadi 2 kali 12. 24 tambah 1J, jadi J-nya adalah, ini tinggal kita pindah ke ruas kanan, plus jadi min ya. Oke, jadi J-nya atau 1J-nya adalah 10. Nah, kalau sudah, baru kita cari ini harga 8 apel dan 6 jeruk ya, yaitu 8A tambah 6J. Nah, tadi A-nya kita dapat 12, J-nya 10, tinggal 8 kali 12 96 ditambah 6 kali 10 60. Oke, jadi didapat 156. Nah, jadi secara umum bisa dinyatakan harga 8 apel dan 6 jeruk adalah, nah ribuannya kita kembalikan ya, jadi 156.000. Oke, jadi ini adalah materi SPLDP ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sebuah tangga bersandar pada dinding rumah yang tingginya 8 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, maka panjang tangga tersebut adalah, oke, ini adalah materi teorema Pythagoras. Nah, ini kalau ibu ilustrasikan seperti ini adalah dinding ya, dinding rumah yang tingginya 8 meter, kemudian ini kakinya tangga, jaraknya dari dinding 6 meter. Nah, ditanya ini adalah panjang tangga. Oke, jadi kalau kita lihat dinding dan bidang datar ini membentuk segitiga siku-siku di sini ya. Nah, berarti konsepnya ya, sisi di depan sudut siku-siku yang kita sebut sebagai sisi hipotenusa ya, ini adalah yang ditanya adalah kuadratnya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Oke, jadi secara umum konsep teorema Pythagoras ya pada segitiga siku-siku
kuadrat sisi hipotenusa, sisi yang terpanjang, sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Oke, jadi kita tinggal kuadratkan saja di sini. Jadi ini kita cari P-nya, panjang tangganya. Jadi P kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Oh, ini terbalik nih, 8 kuadratnya 64, 6 kuadratnya 36 harusnya ya. Oke, jadi dijumlahkan hasilnya 100. Nah, kalau ditanya P-nya saja, ini tinggal kita akarkan. Jadi panjang tangganya adalah 10 meter. Next, kita lanjut lagi nomor 22. Sebuah limas dengan alas persegi ya. Jika panjang sisi alas 10 cm dan tinggi limas 12 cm, maka luas permukaan limas adalah. Oke, kita gambarkan dulu ya. Limasnya seperti ini, alasnya berbentuk persegi, berarti panjang sisi-sisinya sama ya. Nah, ditanya luas permukaan limas. Oke, untuk mencari luas permukaan limas, kita perhatikan dulu anak-anak ya, segitiga TOE, dimana siku-siku di O ya. Kenapa kita cari panjang TE dulu? Ya, karena TE ini nanti kita akan gunakan untuk mencari luas segitiga pada sisi tegak ya. Oke, jadi mencari panjang TE, kalian bisa perhatikan segitiga TOE, siku-siku di O. Nah, jadi TE itu mencarinya adalah TE kuadrat sama dengan ini, OE kuadrat, 5 kuadrat ini ditambah TO kuadrat, 12 kuadrat ya. Oke, jadi 25 ditambah 144, 169, jadi TE-nya adalah akar 169 yaitu 13. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mencari luas limas ya. Jadi luas permukaan limas itu adalah luas permukaan yang menutupi limas ini ya, yang terdiri dari luas alas ditambah 4 kalinya luas segitiga pada sisi tegak. Kenapa 4 kali? Karena keempat segitiga pada sisi tegak ini satu sama lain kongruen ya, berarti luasnya sama. Oke, luas alasnya 10 kali 10 ya, sisi kali sisi karena persegi luasnya. Kemudian 4 kalinya luas segitiga. Kita ambil salah satu segitiganya, misalkan segitiga TBC ini ya yang kita cari luasnya. Nah, alasnya adalah BC, BC-nya adalah 10 ya, sama dengan AB. Kemudian tingginya tadi kita cari TE-nya 13. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini 10 kali 10 100, ini 4 kita bagi 2. Nah, ini 4 kita bagi 2, hasilnya 2 di sini. Kemudian 10 kali 13 130. Oke, jadi hasilnya adalah 360 cm persegi. Ya, jadi ini adalah luas limas yang alasnya berbentuk persegi ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan lagi nomor 23. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, berikut adalah daftar harga dan besar diskon pada 4 toko ya. Jadi ini barangnya ada 2, misalkan ada sepatu, ada kemeja, ini harganya. Kemudian toko A memberikan diskon seperti ini, toko B juga, toko C dan D demikian juga. Nah, Aldi akan membeli sepatu dan kemeja masing-masing 1 buah di toko yang sama. Jadi beli sepatu dan kemejanya di 1 toko ya. Nah, kemudian ia ingin mendapatkan harga termurah. Di toko manakah ia harus berbelanja? Oke, jadi kalau misalkan di sini toko A memberikan diskon 20%, berarti yang kita bayar adalah 80%-nya ya kan? Sisanya. Kemudian kalau misalkan kemeja diberi diskon 25%, berarti yang kita bayar adalah 75% sisanya. Demikian juga yang lain. Oke, jadi kita akan menghitung satu persatu. Misalkan toko A. Untuk harga sepatu karena diskon 80%, berarti yang dibayar adalah 80%-nya, 80/100-nya ya. Kita kali harga awal nih 80.000, didapat harga diskonnya adalah 64.000. Kemudian kemeja yang kita bayar karena di sini udah dipotong 25%, berarti yang kita bayar 75%, 75.000 kali harganya yaitu 100.000. Jadi didapat 75.000.
Nah, ini kalau dijumlahkan maka akan mendapatkan harga sebesar 139.000. Kemudian yang B juga sama, di sini 15%, yang dibayar hanya 85. Ya, kita kali 80.000 jadi yang dibayar 68. Kemudian 30% yang dibayar 70% kali 100.000 harga kemejanya. Oke, jadi di total harga seluruhnya 138.000. Demikian juga dengan toko C ya. Ini sepatu 75% ya, karena dapat potongannya 25%, yang dibayar 75% kali 80.000 harganya, yang dibayar hanya 60.000. Kemudian kemeja 20% yang dibayar 80%, berarti yang dibayar tinggal 80%. Nah, ini harganya. Demikian juga dengan toko D ya, yang terakhir nih, 30% yang dibayar 70%. Kemudian kemeja yang dibayar tinggal 85%. Nah, ini harganya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini harga masing-masing toko A, B, C, D ini ya, dengan memberikan diskon masing-masing, maka kita lihat yang termurah adalah ada di toko B ya, karena dia harga diskonnya atau ketika Aldi membeli hanya membayar sebesar 138.000. Nah, kira-kira kalian bisa nggak cara menentukan yang lebih mudah? Oke, jadi caranya kalau kalian mau mudah mendapatkan mana harga yang termurah, ya kalian lihat di sini mana diskon yang paling besar dan mana harga yang paling besar ya. Nah, kita lihat nih, harga yang paling besar adalah ini, kemeja 100.000. Kemudian diskon yang terbesar yaitu 30% ada di toko B ya. Nah, jadi berarti toko B ini pasti akan memberikan harga yang termurah dibandingkan toko yang lain ya. Jadi cari harga yang terbesar dan cari diskon yang terbanyak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 24. Oke, kalian bisa lihat di sini ada trapesium sama kaki ya, kaki-kakinya AD dan BC. Kemudian diketahui sisi yang sejajarnya adalah yang ini 20, yang bawah 32. Kemudian ditanya luas trapesium 208 cm persegi, ditanya kelilingnya. Oke, berarti kita harus mencari panjang AD ya. Dan panjang AD dan BC ya sama aja. Karena di sini panjang AB-nya ya sudah diketahui 420 dan ini 32. Oke, jadi kita gunakan rumus luas trapesium dulu. Ya, jadi luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Luas trapesiumnya kita masukkan 208. Kemudian ini kita bisa kali ke sini ya, 208 atau 2 ini kita kali ke sini. 208 kali 2 416. Kemudian ini 20 tambah 32 52 kali T, jadi 50T. 52T. Nah, berarti didapat T-nya adalah 8 ya. Jadi tingginya ini 8. Tinggi trapesiumnya 8. Oke, kalau sudah, nah kita lihat di sini. Ini panjang DE-nya kita cari dulu. Nah, ini mudah ya. Ini kita tarik garis. Nah, ini berarti sama nih, panjang ini sama DE sama ini sama. Nah, karena ini panjangnya 20 sama yang atas ya, ini 20. Berarti sisanya berapa? 12 ya kan? Dari 32 ini dikurang 20, jadi sisanya 12. Berarti karena 2 ya kita bagi 2, berarti ini panjang DE-nya 6. Ini juga 6. Oke, berarti kita bisa mencari panjang AD. Nah, kita pakai rumus Pythagoras. Jadi panjang AD-nya ya, AD kuadrat sama dengan DE kuadrat
ditambah AE kuadrat. Oke, didapat hasilnya adalah AD-nya akar 100 atau 10. Ya, jadi panjang AD-nya ini 10 dari akar 100 ya. Oke, jadi berarti keliling trapesiumnya kita bisa cari, yaitu 20 ditambah 32 ini ditambah 2 kalinya 10 ya. Oke, jadi dapat berapa Nana? Iya, 72 cm. Oke, 72 ya. Baik, kita lanjut lagi nomor 25. Oke, kalian bisa lihat nih. Diketahui garis K sejajar dengan garis L dan dipotong oleh garis M. Nah, maka ada beberapa sudut di sini. Sudut ada 8 ya, sudut 1, 2 sampai 8. Nah, diketahui sudut 2 73 ya. Jadi sudut 2 ini adalah 73 derajat. Nah, kalau kita perhatikan sudut 2 ini akan sama dengan sudut 6 ya, sama dengan sudut 6. Kenapa? Karena sehadap. Atau logikanya nih, kalau kita potong nih sudut ini dan kita himpitkan ke sini akan sama ya. Atau dalam konsep matematika, sudut 2 dan sudut 6 ini kita katakan saling sehadap. Nah, kemudian sudut 5 dengan sudut 6 kita lihat ini adalah berpelurus ya. Jadi kalau kita mau mencari sudut itu kita harus hubungkan atau kita kaitkan. Nah, ini kita kaitkan saling berpelurus. Maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, berarti kita bisa mencari sudut 5-nya adalah 180 ya dikurang 73 aja. Ya, jadi besarnya berapa nih? 107 derajat ya sisanya. Oke, kita lanjut lagi nomor 26. Nah, ini mudah ya. Diketahui barisan bilangan 4, 9, 16, 25, 36 ya. Ditanya suku ke-9 dari barisan tersebut. Nah, ini nggak usah pakai rumus anak-anak. Karena ditanya sukunya nggak banyak ya. Sukunya hanya sampai ke-9. Jadi kita manual saja, kita cari polanya ya. Pola dari tiap suku. Jadi misalkan ini 4 ke 9 polanya adalah ditambah 5. Kemudian 9 ke 16 berarti ditambah 7. Kemudian 16 ke 25 ditambah 9. 25 ditambah 36 berapa anak? Berarti 11. Nah, di sini kita lihat polanya adalah atau aturannya adalah ditambah dengan bilangan ganjil mulai dari 5. Nah, jadi berikutnya ya kita dengan mudah bisa menentukan, oh ini berarti ditambah 13. Ya, 36 ditambah 13 berapa tuh? 49 ya. Oke, terus ditambah berapa habis itu? Bilangan setelah 13 berarti 15. Oke. Berarti 49 ditambah 15 berapa tuh? 64 ya. 64. Berikutnya lagi kita tambah berapa? 17. Bilangan ganjil berikutnya. Jadi berapa tuh? 81. Nah, terus ditambah lagi bilangan berikutnya adalah 19. Berapa tuh? Nah, jadi 100. Oke, sekarang sudah sampai suku ke berapa nih? Sampai suku ke 9 nih kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi suku ke-9 dari barisan ini adalah 100. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai rumus. Ya bisa aja pakai rumus, cuma nanti malah jadi ribet ya. Karena di sini ditanyanya hanya sampai suku ke-9. Oke, kita lanjut lagi nomor 27 nih. Ya. Diketahui fungsi X tambah 4 sama dengan 3X min 12. Nah, ini sebetulnya sama seperti tadi ya. Kita samakan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu X tambah 4 dan 7. Nah, ini jadi X tambah 4 sama dengan 7. X-nya 7 kurang 4. Jadi X-nya sama dengan 3. Ya, ini tadi sama seperti tadi ya. 3 tambah 4. Kita ganti X-nya dengan 3. Jadi ini 3 tambah 4, 7.
Ini tadi 3 kali X, 3 kali 3 berarti ya 9. 9 kurang 12 berarti min 3. Oke, jadi nilai dari F sama dengan 7, nilai dari F7 sama dengan min 3. Berikutnya nomor 28. Diketahui sebuah persamaan, ya, persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 4x min 16 sama dengan 0 dengan P dan Q akar-akar dari persamaan ini. Ya, dimana P-nya lebih besar dari Q. Ditanya nilai dari 2P tambah 3Q. Oke, kita lihat di sini. Ini semua koefisiennya memiliki kelipatan yang sama. Jadi kita bisa sederhanakan anak-anak. Ya, kita bagi dengan 2. Sehingga di sini didapat 2 dibagi 2 tinggal 1, tinggal x kuadrat saja. Kemudian 4 dibagi 2, 2, 16 bagi 2, 8. Oke, kalau sudah, kita cari faktor pengali dari min 8, dimana kalau dijumlahkan hasilnya 2. Nah ini ya, jadi kalau min 8 ini dikalikan 4 kali min 2, kalau 2 itu dijumlahkan dari 4 tambah min 2. Gitu ya, jadi ininya sama bilangannya. Jadi kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya 2 ya, didapat bilangannya adalah 4 dan min 2. Oke, jadi kalau kita faktorkan berarti ya x kuadrat tambah 2x min 8 sama dengan 0 ini kalau kita faktorkan ya ini, kita ambilnya 4 dari sini. Jadi x tambah 4 kali x dikurang 2. Nah, ini 2 dari min 2 di sini ya. Oke, jadi didapat dua nilai. Yang pertama x tambah 4 yang ini ya, x tambah 4 sama dengan 0 berarti x satunya sama dengan min 4. Nah, min 4 dari sini nih. Plus 4 dipindah jadi min 4. Kemudian yang kedua didapat dari x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, x2 maksudnya x yang kedua ya, min 2 nih kita pindah jadi 2. Oke, jadi ada dua akar dari persamaan ini yaitu min 4 dan 2. Nah, yang lebih besar adalah 2 ya, yang lebih kecil min 4. Nah, berarti P-nya adalah 2 karena di sini ada ketentuan ya. P-nya harus lebih besar dari Q. Berarti P-nya karena lebih besar karena 2-nya lebih besar berarti P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah min 4. Nah, baru kita masukkan ke pertanyaannya ini ya. Jadi nilai dari 2P tambah 3Q, kita masukkan P-nya adalah 2, jadi 2 kali 2 ditambah 3 kali Q-nya min 4. Ya, jadi 4 dikurang 12 hasilnya min 8. Ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi disederhanakan dulu supaya mudah. Kalau tidak bisa disederhanakan, nah baru langsung kita cari faktor dari persamaan ini ya. Next, berikutnya nomor 29. Sebuah denah rumah berskala 1:300 dengan ukuran sebagai berikut ya. Nah, ini ada beberapa ruangan ya, ini ukurannya. Nah, ditanya selisih luas sebenarnya garasi dengan ruang untuk dapur. Oke, jadi caranya kita lihat di sini. Nah, di sini ukuran skalanya adalah 1:300. Jadi artinya 1 cm pada gambar itu mewakili 300 cm pada ukuran sebenarnya. Atau 1 cm ini mewakili 3 meter ya anak-anak ya. 300 cm kan sama dengan 3 meter. Ya, jadi kalau misalkan ditanya selisih luas sebenarnya garasi, kita lihat garasi. Garasi ini ukuran panjangnya adalah 4 cm, lebarnya 3 cm. Oke, jadi kita hitung dulu untuk garasi. Oke, jadi untuk garasi ya, untuk garasi berarti di sini panjangnya adalah 4 kali 3 meter. Berarti ukurannya adalah 12 meter. Kemudian lebarnya ini ya 3 ya nih. Jadi panjangnya tadi 4, lebarnya 3.
Nah, berarti lebar sebenarnya adalah 3 kali 3 meter. Jadi berapa nih? 9 meter. Nah, jadi luasnya tinggal kita kalikan aja 12 kali 9, jadi berapa? 108 meter persegi. Nah, ini ukuran sebenarnya untuk garasi. Kemudian dengan dapur sekarang. Kita lihat dapur. Ukuran panjangnya adalah ini ya, panjangnya 3, lebarnya 2. Jadi panjang sebenarnya berarti kita kalikan dengan 3 meter tadi. Jadi 9 meter panjangnya, lebarnya adalah 2, berarti 2 kita kalikan lagi dengan 3 meter. Nah, jadi 6 meter ya. Nah, jadi luas dapur adalah 9 kali 6, berarti berapa? 54 meter persegi. Nah, kemudian kalau ditanya selisih luas sebenarnya garasi dan ruang dapur, ya udah tinggal kita kurangkan aja. Jadi 108 ini kita kurang dengan 54. Berapa hasilnya, Nana? Ya, 54 meter persegi. Gitu ya. Jadi ini adalah skala ya. Jadi arti skala 1 banding sekian itu sama dengan 1 cm pada gambar atau pada peta, sama dengan sekian centimeter pada ukuran sebenarnya. Oke, satu lagi kita lihat di sini. Ini soalnya udah ketahuan ya. Oke, di sini kita lihat kerucut dengan panjang apa nih? Jari-jarinya 10, panjang garis pelukisnya 26. Nah, kita tahu volume kerucut itu rumusnya 1/3 pi r kuadrat kali T. Jadi kita cari tingginya dulu. Tingginya belum diketahui. Nah, antara tinggi jari-jari dan garis pelukis membentuk segitiga siku-siku, berarti kita bisa mencari tingginya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, jadi ini didapat tingginya ya, garis pelukis ini dikuadratkan dikurang jari-jarinya ya, kuadrat, didapat tingginya adalah 10. Oh, maaf nih salah. Tingginya adalah di sini. Nah, ini salah nih. Harusnya nih 576 ya. Nah, ini salah. Akar dari 576. Berapa anak tingginya? Iya, tingginya adalah 24 cm. Nah, ini salah Ibu ya. Oke, nah jadi tinggal kamu cari nih volume kerucutnya. Ya, jadi 1/3 kita pakai pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya tadi 10 kuadrat dikali tingginya 24. Oke, ini 24 dibagi 3 bisa berapa Nana? 8 ya. Kemudian ini 3,14 kali 10 kuadrat 100, berarti jadi 314. Kali tadi 8, berarti hasilnya di sini berapa nih? 8 kali 4 32, 2 nih 11. Ini 3 kali 8 24, tadi tambah 1 25. Oke, jadi hasilnya adalah 2512 cm kubik. Oke, demikian anak-anak untuk bagian yang kedua ini ya, pembahasan tentang prediksi ujian sekolah untuk soal matematika. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya, dan terima kasih atas perhatian kalian. Ya, cukup sampai sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.